Ketika manusia memasuki masa dewasa akhir, yaitu di atas 60 tahun, terjadi proses penuaan, yaitu sebuah proses kemunduran fisik dan psikologis. Tapi penuaan bukan berarti hidup menjadi suram. Ada juga yang melihatnya sebagai saat untuk bersantai, belajar, dan lebih dekat dengan keluarga. Banyak stereotip negatif mengenai usia lanjut. Masyarakat kadang melihat mereka lemah, tak berguna, dan menjadi beban. Tapi juga ada yang tetap menghormati dan membutuhkan peran mereka, misalnya sebagai penasihat, penjaga moral, dan pemandu hidup. Selain itu, proses penuaan juga terjadi penyesuaian peran. Individu harus belajar hidup lebih lambat, lebih tenang, lebih manusiawi. Dalam proses inilah penerimaan diri dan peran yang sesuai turut menjaga kualitas hidup. Perubahan fisik tampak jelas saat memasuki masa dewasa akhir. Kulit mulai mengendur dan keriput, rambut memutih, gigi tanggal, dan penglihatan juga pendengaran menurun. Selain itu, terjadi proses osteoporosis, yaitu pengapuran dan pelemahan tulang, sehingga lebih rentan patah. Sendi juga lebih kaku, dan pergerakan melambat. Tak jarang terjadi penyakit-penyakit degeneratif, seperti artritis dan penyakit jantung. Selain fisik, penuaan juga terjadi pada otak dan proses kognitif. Otak memang lebih menyusut, tapi jika diberi stimulasi dan dijaga, fungsinya dapat tetap cukup baik. Dalam proses penuaan, kemampuan proses berpikir lebih lambat, namun kebijaksanaan dan penerapan pengetahuan justru lebih matang. Indra juga turut menurun, penglihatan lebih kabur, pendengaran lebih sulit, perasa dan penciuman lebih lemah, sehingga membutuhkan dukungan dan perawatan lebih. Seks juga terjadi perubahan. Pria membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai ereksi, wanita lebih sulit melumasi vagina, dan intensitas hubungan seks lebih rendah. Tapi seks dan keintiman juga masih dapat terjadi, sesuai kondisi masing-masing. Banyak penyakit kronis juga mulai tampak, seperti artritis, penyakit jantung, dan diabetes. Mengikuti pola hidup sehat, olahraga, menjaga pola makan, dan kontrol rutin dapat menjaga kualitas hidup di masa tua. Dari aspek kognitif, terjadi perbedaan. Kecepatan proses lebih lambat, tetapi kecerdasan pragmatis, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pengalaman, malah lebih unggul. Memori jangka pendek lebih sulit, tapi memori jangka panjang, semantik, dan prosedural lebih terjaga. Dalam belajar, para lansia lebih membutuhkan waktu dan pengulangan, tapi proses belajar seumur hidup juga menjaga pikiran tetap aktif. Banyak manusia di masa dewasa akhir lebih menyadari kemampuan memorinya. Metamemori, yaitu kesadaran mengenai proses belajar dan mengingat, lebih matang dan dapat diberdayakan, misalnya dengan mnemonik atau asosiasi. Selain itu, kebijaksanaan juga lebih tampak, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan moral demi kebaikan bersama. Kesehatan mental juga bergantung pada dukungan keluarga, pertemanan, dan penerimaan diri. Bagaimana penuaan yang sukses? Cumming dan Henry menyatakan penuaan terjadi saat terjadi proses penarikan diri dan penerimaan peran yang lebih tenang. Negarten menyatakan penuaan yang sukses terjadi saat individu tetap aktif dan mampu menjaga hubungan interpersonal yang bermakna. Ashley menekankan kontinuitas peran dan identitas, sehingga penuaan lebih manusiawi. Selain itu, penuaan yang sukses juga melibatkan peran produktif, belajar, dan mencari makna hidup. Selain aspek biologis dan psikologis, penuaan juga terkait gaya hidup dan masalah sosial. Dalam pekerjaan, para lansia lebih unggul dari kalangan yang lebih muda, lebih teliti, lebih matang, lebih setia, dan lebih dapat diandalkan. Ketika memasuki masa pensiun, ada proses adaptasi peran. Hidup sendiri, bersama anggota keluarga, atau di panti jompo, masing-masing punya tantangan dan peluangnya. Dalam proses tersebut, dukungan keluarga dan masyarakat penting agar kualitas hidup para lansia lebih terjaga. Relasi pertemanan dan keluarga juga penting. Kontak dan dukungan emosional dari keluarga,
teman, dan masyarakat turut menjaga kesehatan mental. Pasangan yang masih hidup bersama biasanya lebih bahagia, lebih dekat, dan lebih mampu saling menjaga satu sama lain. Sementara mereka yang hidup sendirian juga dapat menemukan dukungan dari teman-teman dan keluarga dekat. Dalam proses penuaan, pertemanan lebih penting dan lebih diberdayakan untuk saling berbagi cerita, dukungan, dan nasihat. Selain pertemanan, hubungan dengan anggota keluarga juga penting, terutama hubungan dengan cucu dan buyut. Cucu memberi makna hidup dan menjadi penerus keluarga. Dalam proses penuaan, peran sebagai kakek nenek lebih luas, bukan hanya menjaga, tapi juga mewariskan nilai dan ajaran hidup. Saudara juga menjadi sumber dukungan dan keamanan emosional, sehingga proses penuaan lebih nyaman dan manusiawi. Pandangan psikologis juga penting. Masa tua bukan saat kemunduran total, tapi proses manusiawi yang memang terjadi seiring waktu. Dalam penuaan, manusia belajar menerima. Terima kasih telah mendengarkan. Setelah ini kita akan melihat cuplikan video masa dewasa akhir. Selamat menyaksikan. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the